Gak kerasa udah setahun nih dari terakhir gua bahas si Redmi Note 14 Pro Plus. Sekarang udah ada versi terbarunya, yaitu si Redmi Note 15 Pro Plus yang bawa beberapa upgrade. Tapi apa aja nih upgrade-nya? Gua spill tipis dulu kali ya. HP ini tuh jadi makin tahan banting. Padahal yang tahun lalunya aja udah pernah kita banting-banting juga tuh. Tapi sebelum gua spill lebih jauh, bisa bantu kita dulu dengan subscribe channel Basing.Tech biar kita cepet nih sampai 1 juta subscriber. Dan buat yang baru pertama kali lihat gua di Basing.Tech, kenalin nama gua Anes. Kalau udah kenal, ini dia 5 hal penting dari Redmi Note 15 Pro Plus. Oke, yang pertama buat sektor desainnya dulu. Secara looks masih bawa bahasa desain yang mirip sama generasi sebelumnya, yaitu si Redmi Note 14 Pro Plus. Terutama bagian kameranya nih. Beda utamanya adalah layar HP ini nggak beneran curve air terjun lagi ya di kanan kirinya. Tapi sekarang udah lebih ke flat yang semi curve gitu di keempat sisinya. Hal ini bikin framenya kerasa lebih tegas waktu di tangan, kerasa ngotaknya gitu. Yang pakai material polikarbonat tapi tetap solid build quality-nya. Soalnya emang ini HP punya sertifikasi ketahanan fisik yang lengkap ya, mulai dari IP66, IP68, IP69, bahkan sampai yang paling mentok IP69K juga. Yang bikin HP ini tuh bisa direndam kedalaman 2 meter sampai 24 jam. Apalagi buat proteksi layarnya itu dia udah pakai Gorilla Glass Victus 2. Jadi kita juga nggak takut-takut nih waktu beneran nyobain HP ini buat main ke alam. Kayak kemarin gua pakai HP ini buat ke Curug Walet di Bogor, mulai dari basah-basahan, kena rendem, jatuh, jadi maps pas hujan-hujanan. Ini HP tuh reliable banget. Kita nggak worry sama sekali, cocok banget buat dijadiin HP tempur buat yang suka ke alam juga kayak gua. Oh iya, buat warnanya ini kita dapat yang warna biru ya. Masih ada 2 warna lagi yang hitam dan mocha brown juga. Yang paling eye catching sih mocha brown ini ya. Tapi yang biru ini juga cakep kok, kelihatan lebih kalem aja gitu. Nah, layarnya yang enak buat di swipe-swipe ini juga enak buat dipandangin karena emang by specs tuh udah aman banget ya. Pakai panel AMOLED, resolusinya 1.5K, refresh rate 120Hz dan kecerahannya di 1800 nits HBM. Jadi selama dipakai outdooran juga layarnya masih visible. Nah, yang gue suka juga, Redmi Note 15 Pro Plus ini tuh punya stereo speaker yang hampir balance. Atas bawah sama-sama kenceng, bahkan loudness-nya tuh bisa sampai 400% yang nyaring banget. Kenapa ini penting? Karena kalau dipakai outdoor yang kondisinya berisik dan gak ada TWS, kadang tuh kita sulit ya dengerin apa yang ada di HP. Jadi mesti nempelin speakernya ke kuping kayak gini. Dan itu nggak perlu dilakuin kalau kalian pakai HP ini, asli, nyaring banget. Walaupun emang ya nyaring tidak sama dengan bagus, karena untuk kualitas suara memang masih lebih banyak treble-nya nih. Tapi untuk standar HP mid-range sih ini udah oke lah. Redmi Note 15 Pro Plus ini pakai chipset yang umurnya masih muda banget, yaitu Snapdragon 7S Gen 4 yang punya fabrikasi di 4 nanometer. Upgrade dari 7S Gen 3 di seri sebelumnya. Di benchmark Antutu V11 itu skornya udah nyentuh sejutaan. Well, bukan yang paling ngebut emang, tapi buat mid-range ini udah good enough lah. Buat daily udah aman banget. Kalau di tes stability-nya di 3D Mark Wildlife Stress Test itu udah di 99%-an, hampir perfect. Jadi dipakai scrolling, pindah-pindah aplikasi juga gua nggak nemu ada lag ya. Tapi kalau mau dicari-cari banget nih, gua ngerasa pindah-pindah dari kamera utama ke ultrawide dan sebaliknya. Sometimes tuh buffer time-nya tuh kerasa lama ya. Walaupun ini bukan sepenuhnya tanggung jawab chipset sih. Yang kalau gua tanya ke ChatGPT, peran optimisasi software dan jenis sensor yang bedanya kejauhan juga bisa jadi alasan nih. So gua sih berharap ini bisa dimaksimalin lagi via software update sama Xiaomi. Nah, spesifikasi kameranya sendiri itu pakai sensor 200 megapiksel di kamera utamanya ya, yang udah ada OIS-nya juga. Dan buat kamera ultrawide-nya itu di 8 megapiksel yang sebenarnya ini sama aja sih kayak seri sebelumnya. Yang tahun lalu gue sempat mention juga untuk kamera makro 2 megapikselnya tuh mending dihilangin. Dan budgetnya dipakai buat kasih kamera ultrawide yang lebih baik. Dan setengah dari request tersebut tuh dikabulin ya, sekarang kamera makronya hilang. Tapi kita tetap dikasih kamera ultrawide yang sama. Tapi ya so far sih dipakai buat foto-foto, kamera utamanya ini udah masuk ke kategori bagus lah buat kelasnya ya. Warnanya cukup akurat kalau dibandingin sama apa yang dilihat mata. Detailnya juga crispy walau nggak ngidupin mode 200 megapikselnya.
Tapi ini nggak sejalan nih dengan kamera ultrawide-nya yang menurut keyakinan saya harusnya sih bisa lebih baik ya. Detailnya tuh udah kurang gitu kalau kena zoom dikit. Untungnya sih masih bisa kasih warna yang matching sama kamera utamanya. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Redmi Note 15 Pro Plus. Ini lagi hujan ya. Tuh lihat tuh airnya. Ini lagi hujan dan gue santai aja sih bawa HP ini hujan-hujanan. Karena IP ratingnya juga udah sangat meyakinkan ya. Tadi juga udah kita cebur-ceburin juga di Curug. Dan ini di 4K 30, sayangnya dia nggak bisa ganti lensa kalau kita lagi record gini ya. Ultrawide-nya cuma bisa di 1080p. Dan kita juga nggak bisa ganti ke kamera depan. Jadi kalau kita record di 4K 30 ya udah cuma bisa stay di lensa utama aja. Tapi gimana nih menurut kalian kualitas videonya, suaranya di hujan-hujan gini? Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Redmi Note 15 Pro Plus dengan kamera depan ya. Di 1080 30 fps yang kualitasnya bisa kalian lihat sekarang. Tapi untuk stabilisasinya sih kayaknya oke nih. Mungkin karena itu dia lebih cropping. Tapi gimana menurut kalian? Apakah HP di harga segini harusnya udah punya kamera depan yang bisa record 4K juga? Atau nggak apa-apa di 1080p aja? Coba tulisnya di komentar. Nah, hal yang perlu banget gue mention karena HP ini tuh punya sertifikasi ketahanan fisik yang lengkap. HP ini tuh bisa kita alih fungsikan sebagai action cam juga. Kayak buat foto atau video underwater gitu. Ini HP udah bisa. Caranya tinggal ganti navigasinya aja jadi buttons, jangan yang gestur ya. Terus atur tombol volume untuk shutter. Ini tuh biar layarnya nggak kepencet-pencet sendiri ya pas di dalam air. Apalagi perekaman videonya juga udah bisa 4K. Jadi dipakai ngonten di berbagai aktivitas outdoor sih udah sabi lah. Yuk. Nah, untuk sektor baterai, upgrade-nya itu cukup signifikan ya. Kapasitasnya tuh nambah dari yang tadinya di 5110 mAh, sekarang jadi 6500 mAh. Naik 27% yang memang kerasa banget sewaktu pemakaian baterainya tuh awet banget ya. Selama pengujian kemarin, gua pakai buat ke Curug, start di jam 6 pagi sampai hampir jam 9 malam itu baterainya masih sisa 38%. Dan dapetin screen on time di 8 jam 17 menit. Badak banget. Padahal dipakai buat Google Maps berjam-jam, dipakai nonton juga, ngedit di CapCut, tapi masih susah buat ngabisin sampai 0%. Kalaupun bisa ngabisin baterai sampai 0%, di charge pakai charger 100 watt hypercharge-nya juga cuma bentaran aja. Setengah jam tuh udah dapet 50%-an dan buat sampai penuh tuh cuma sejam lebih 3 menit aja. Oke, kita akhirnya sampai nih di kesimpulan gimana experience gua nyobain Redmi Note 15 Pro Plus ini selama seminggu terakhir. Well, kalau nyari deskripsi yang tepat buat gambarin HP ini ya, gue bisa bilang ini HP badak banget. Gak cuma di durability-nya aja, tapi ke daya tahan baterainya juga. Cocok banget nih buat kalian yang emang punya jiwa petualang ya, yang suka main ke alam atau aktivitas outdoor lainnya, karena HP ini tuh udah approve banget lah. Dia tuh tahan air, tahan banting, tahan lama, serba tahan diapain aja. Nah, kamera utamanya juga bisa diandelin ya, walaupun gue emang kayaknya berharap banget nih buat kualitas kamera ultrawide-nya bisa ditingkatin lagi. Karena anak alam pasti sering banget pakai kamera ultrawide buat ngasih pemandangan yang lebih luas. Sisanya sih menurut gue ini HP udah solid banget lah, jadi HP mid-range all-rounder, jadi HP tempur gitu. Banyak banget skenario yang bisa dieksplor bareng HP ini. Walaupun penilaian gue ini nggak jadiin harga sebagai acuan utama ya, karena simply pas video ini dibuat, kita tuh belum tahu harga pastinya. Jadi kalau tahun lalu tuh start di 5,4 jutaan buat varian 256GB dan buat yang varian 512 kayak unit gue ini tuh ada di 5,999. Yang gue harap dengan naiknya semua harga elektronik di 2026 ini, kalau Xiaomi bisa tahan harganya masih sama, itu perlu banget kita apresiasi. Tapi pun kalaupun naik ya masih masuk akal juga karena emang semuanya naik juga. Tapi nanti pas harganya udah ada akan gue taruh di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja opini gua tentang Redmi Note 15 Pro Plus. Kalau kalian suka videonya bisa banget nih di like, di share ke temen yang lagi nyari HP buat main ke Curug. Nama gua Anes, kita ketemu lagi di video lainnya. Ciao. Bagus.